Di video ini kita akan membahas tentang seperti apa keuntungan yang kita dapatkan dari hasil panen yang kita lakukan. Kalian bisa cek di video sebelumnya ya hasil panennya. Nanti kita akan bahas dengan analisa usaha dan mengetahui apa-apa aja biaya-biayanya, terus biaya-biaya pengeluarannya ya. Penghasilan kita itu berapa, keuntungan kita itu berapa. Itu akan kita ulas dalam video ini. Dan juga saya akan memberikan tips bagaimana caranya agar meningkatkan keuntungan dari hasil panen yang kita dapatkan di budidaya ikan nila. Semuanya akan saya bahas di video ini. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Golo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, video ini merupakan video terakhir dari video series kita ya, yang saya beri judul itu analisa keuntungan hasil panen dari kolam biovlog belajar kita. Dan ini merupakan video ke-10 dari total 10 video yang sudah kita sajikan di channel kita ini ya, biovlog versi terbaru dari kita. Untuk link video lengkap kalian bisa cek deskripsi ya. Di situ sudah ada dari tahapan pertama sampai tahapan yang terakhir ini ya, ke-10 di analisa bisnis. Nah, seperti yang saya katakan di video panen kita, video ke-9, kita akan membahas di video terakhir ini tentang bagaimana keuntungan yang kita peroleh dari hasil panen kita di video sebelumnya. Nah, ini saya sudah siapkan bagannya, saya sudah siapkan tabel yang saya buat di Excel ya. Jadi terdiri dari beberapa kolom, kalian bisa lihat seperti ini. Ada item biaya, terus jumlahnya berapa harga satuannya, dan berapa total harganya. Terus di bagian bawah juga saya sudah buatkan juga ada total biayanya nanti, terus dikurangi sama total pendapatan kita, hasilnya berapa keuntungan yang kita peroleh dari satu siklus di kolam beton kita 3x8 x 0,8 meter. Nah, item biaya yang pertama itu adalah pembelian bibit sebanyak 2.300 ekor. Kita anggap saja asumsinya itu sekitar 700 per ekor ya. Tapi kan sebenarnya ini bibit saya sendiri, jadi memang biayanya itu bisa di skip sih sebenarnya, tapi ya udah kita anggap aja ya 700. Dan biaya yang kedua itu adalah pembelian pakan. Pakan yang kita gunakan itu adalah pakan berprotein 28 sampai 30%. Di mana total hasil yang kita pakai pakannya itu kurang lebih sekitar 430 kg dengan harga 10.560 per kilogramnya. Dan di bawahnya kita juga menggunakan probiotik ya. Kita anggap saja probiotik yang kita gunakan itu kan ada coenzyme, terus ada sel multi, ada M4. Sekalipun sel multi sama M4 itu nggak habis ya, nggak habis kita pakai, bisa digunakan untuk kolam lain. Kita asumsikan saja harganya totalnya itu sekitar 100.000. Nah, terus ada molase itu kita anggap aja 50.000. Terus ada garam juga ya, garam kita anggap aja 100.000. 100.000 itu udah dapat hampir 50 kiloan itu ya. Terus antibiotik juga kita anggap saja 50.000. Dan kita akan hitung juga biaya listrik ya. Biaya listrik kita menggunakan listriknya itu 2 unit aerator HB100, itu kurang lebih 100 watt ya. Kita gunakan kurang lebih 24 jam selama 6 bulan. Dan yang kedua itu adalah mesin pompa dengan kapasitas wattnya itu 125 watt. Itu kita gunakan kurang lebih sekitar 12 jam ya, dari hanya malam saja. Dan kita gunakan di 2 bulan terakhir.
Nah, cara menghitung biaya kebutuhan listrik ini kita buka di file analisa usaha yang pernah saya kirimkan, atau buat bagi kawan-kawan yang sudah langganan tentu sudah memiliki file ini ya. Kita lihat dari kolom pemakaian listrik kolam bioflok ikan nila. Nah, filenya saya buka dulu yang ini. Nah, filenya ini nanti bisa kita sesuaikan ya. Kebetulan listrik saya ini sudah jadi 1300 watt ya. 1300 watt itu kalau tarif per kWh itu kurang lebih 1444,07. Nah, di sini saya tinggal masukin aeratornya itu 2 biji 100 watt 24 jam. Terus ada mesin pompa airnya 2 biji 125 watt selama 12 jam. Dan rata-rata per bulannya itu kalau aerator itu 207.000 sekian. Terus mesin pompanya kalau kena hanya 12 jam 129.966 rupiah. Nah, angka-angka ini kita masukin ke analisa biaya kita ini, yang ini ya. Kita pindahkan kembali 207.000 sama 129.966 rupiah. Ini kan sudah dikalikan sama di kolom itemnya ini itu bulan ya. Jadi dia 2 bulan untuk yang pompa, terus yang aeratornya 6 bulan. Sehingga kita bisa tahu kalau total biaya pengeluaran kita itu kurang lebih sekitar 7.900.000-an sekian ya. Nah, untuk pendapatan atau uang masuk itu ada panen kita itu sebanyak 465 kilo dikali 26.500. Ini kalau di tempat saya ya, sebenarnya ini bisa jauh lebih mahal kalau kalian jualnya secara retail atau eceran ya, bisa ke 32.000 atau ke 35.000. Nanti saya beritahu caranya gimana di akhir video ya. Terus ada sisa ikan, kita anggap saja harganya sama. Karena kan akan saya besarkan lagi nih, jadi anggap aja harganya sama. Jadi total pendapatan kita itu 12.561.000. Nah, kalau kita kurangkan dengan total biaya pengeluaran, maka untung kita itu kurang lebih sebesar 4.602.000. Itu sama dengan 58% dari margin modal yang kita keluarkan. Jadi artinya dengan mengeluarkan uang contohnya 100.000 rupiah, maka penghasilan kita uang akan kembali ke kita itu kurang lebih 158.000. Jadi setiap menginvestasikan 100.000 rupiah uang kita di dalam sistem bioflok yang kita lakukan ini, kita akan memperoleh keuntungan itu 58.000 rupiah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu kan kalau kita menjualnya dengan harga global ya, 26.500 saja per kilogram. Dan tentunya harga ikan ini tergantung kawan-kawan sekalian ya. Kalau kalian bisa jual di atas 26.500, misalnya 30.000, atau kalau retail sekarang itu rata-rata di pasaran itu 32 sampai 34.000 ya, yang dijual di atas 300 gram. Nah, kalau misalnya harganya segitu ya, kalian bisa hitung, maka total keuntungan kita juga akan semakin berlipat. Nah, seperti apa caranya meningkatkan keuntungan agar hasil panennya, contohnya dari 465 kg ini kita mendapatkan lebih dari 4 jutaan untungnya. Karena kan kalau tadi model yang seperti kita bikin simulasinya itu kurang lebih kita untung 4,6 juta. Jadi bisa kita buat juga caranya agar untungnya lebih banyak. Nah, ini saya tunjukin ke kalian panen saya sehari-hari di Raja Nila ya. Jadi saya memang sudah punya kolam yang selalu setiap hari itu berisi ikan yang siap untuk dikonsumsi. Atau siapa saja yang mau beli ikan kiloan itu sudah saya siapin, ada 3 kolam. Nah, ini kebetulan ABK saya lagi ambil ikan untuk persiapan stok ikan nila bumbu di outlet Raja Nila. Jadi prosesnya itu semua ikan yang saya punya, kalau misalnya contohnya tidak diambil oleh rekanan saya dibawa keluar kota atau langganan saya yang biasa ngambil ikan saya, ini ikannya rata-rata itu saya olah kembali untuk menjadi hidangan yang secara total margin keuntungannya akan lebih tinggi dibanding saya jual dalam bentuk hidup atau dalam bentuk ikan fresh ya. Ikan-ikan ini nanti akan diolah menjadi makanan-makanan seperti frozen fish, terus ada bisa dibikin jadi ikan nila goreng atau apalah ya. Tergantung kalian bisanya seperti apa di sana. Jadi jangan jual ikan dalam keadaan seperti kepengepul gitu. Tapi ini kita olah lagi ikannya. Memang menambah biaya, cost biaya, tapi kalau dihitung-hitung secara margin per kilogram akan jauh di atas secara fresh atau ikan langsung dibawa sama si pembeli. Jadi memang kita harus berpikir keras ya untuk meningkatkan margin keuntungan di budidaya ikan nila ini, karena kan posisinya setiap hari harga pakan itu terus naik. Sementara
tidak signifikan dibandingkan dengan harga jual ikan, terutama di tingkat pengepul. Maka memang kita harus pandai-pandai untuk mencari cara gimana caranya agar harga ikan kita ini bisa mengimbangi peningkatan harga pakan. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi margin keuntungannya tetap didapat. Nah ini kalau saya sudah punya beberapa outlet dan saya sudah rencanakan memang ya. Dan itu akibat saya jera menjual ikan nila saya itu ke pengepul. Karena saya merasa tidak fair ya. Tidak fair dalam artian saya merasa bahwa untung di tingkat pengepul itu lebih tinggi dibandingkan untung di tingkat pemeliharaan. Jadi itu menurut saya tidak benar. Karena resiko yang paling besar itu di tingkat pemeliharaan. Nah ini ikan yang sudah kita timbang kurang lebih sekitar 50 kilo, saya olah dan saya jadikan ikan nila bumbu kebetulan ya. Tapi saya punya banyak produk sebenarnya. Ada ikan nila bumbu, ada ikan nila goreng, ada ikan nila rice ball, ada extra bite, macam-macam lah ya. Semua dari ikan nila ini saya olah, baik itu kulitnya, baik itu tulang-tulangnya, semua itu berfungsi ya. Dan kepala ikannya ini semua ada dijual di Raja Nila. Nah, saya akan tunjukin ke kalian ya, ikan yang ini akan menambah stok untuk ikan nila frozen fish. Karena kebetulan ikan nila bumbu frozen fish itu tinggal 3 biji lagi nih. Nah ini dia kurang lebih seperti ini. Saya kemas dengan rapi, dengan desain yang apik ya, sehingga bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan ekspor ya, atau import ya. Jadi ini memang bagus. Nama usaha saya ini Raja Nila ya. Jadi memang saya sudah punya 4 outlet, berjoin dengan teman-teman saya yang percaya ke kita ya. Dan mudah-mudahan ini terus berjalan dan meningkatkan margin keuntungan, terutama bagi kita yang memelihara ikan ya. Jadi memang resiko kita kan jauh lebih tinggi karena memeliharanya kurang lebih 6 bulan. Jadi memang kita harus mendapat margin keuntungan yang seimbang lah. Nah caranya ya olah ikannya ya. Nah kawan-kawan, hanya itu yang mungkin bisa saya sampaikan di video kita atau video terakhir ini ya. Saya juga mau sampaikan buat teman-teman, kalau mau menonton video lengkap tentang biovlog video series terbaru kita ini, kalian bisa subscribe channel ini, terus tekan tombol lonceng notifikasinya. Dan juga kalian bisa join di channel ini untuk mendapatkan video-video privat atau file-file analisa bisnis yang kita bagi melalui channel ini ya. Jadi memang lebih gampang buat kalian. Terus kalau mau dipandu untuk budidaya ikan, konsultasi tentang permasalahan kalian di lapangan, kalian bisa juga join di rekan bisnis ya, member rekan bisnis. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa ya sambil berusaha. Jangan sirik ke orang lain supaya rezeki kalian itu tidak dihambat atau tidak terhambat ya. Jadi memang doakanlah kawan-kawan kita agar bisa berrezeki banyak ya. Memang begitulah modelnya ya. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta Eka Dila yang ada dalam video ini mohon undur diri dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.